membenci kamu. Jadi kata-kata Tuhan Yesus ini sudah menguatkan kami. Jadi kalau teman-teman mau mengatakan di Yohanes ini, di Lukas ini, seperti dibolak-balik, kami loh ndak ngefek. Ya, enggak ada masalah. Kalau memang mau diskusi lintas agama, ya kita berdiskusi yang baik karena masing-masing teman mempunyai pendapatnya masing-masing. Kalau misalnya pendapat saya tidak diterima, ya sudah enggak diterima karena memang kita beda keyakinan. Kalau misalnya saya mau minta pendapat, kalau di Al-Qur'an seperti ini, bisa dijelaskan ke saya. Saya pun tidak akan, kalau itu seperti ini nih. Enggak. Karena saya tahu bahwa itu iman kalian. Itu loh yang diskusi yang baik. Kalau yang tadi tuh seperti itu terkesan sekali. Mohon maaf loh ya, terkesan sekali bahwa teman-teman itu egois. Jangan khotbah, Bu Eva jangan khotbah. Ini ada profesor saya, Prof. Handi. Saya hanya memberitahu saya mundur. Terima kasih. Tidak mau diskusi. Alah, tadi typing katanya mau bahas Quran. Tadi katanya typing bahas Quran. Ya, Eva. Satu aja yang ngatur dong. Oke. Bunda Hesti, Bunda Hesti. Sinaga, Bunda. Sinaga mati. Oke. Ya sabar dulu ya yang lain semua. Ya Bu Eva ya silakan. Gantian dong bicaranya Bu. Oke. Enggak boleh masuk diserang kayak gitu. Semuanya pada. Oh iya. Ibu Eva kan janganlah. Yang laki-laki. Kita berisik sama saling menghargai gitu loh. Iya Bu Eva. Eva. Bahwa kita kami dibolak-balik. Ya kami memang marah enggak juga gitu loh. Bu Eva udah selesai. Gantian saya. Biar Bang Andi ngomong. Oke. Ayo Prof. Prof Handi, ayo Prof. Saya minta soalnya, saya minta dulu. Coba tunggu Bang James, jangan dulu Bang James. Sekarang coba dibahas di Al-Qur'an teman-teman. Di Al-Hijr 15 nomor 6. Coba itu jelaskan kepada kami supaya kami tahu. Ayat itu. Quran kami bilangnya ayat bukan nomor. Ya, Loh. Bang James, udah Bang James, nanti aja dulu biarin aja. Nggak mau ayat, si Suma itu nggak mau ayat, dia bilang nomor. Yang mana yang betul? Yang betul yang mana? Udah. Mbak Eva udah selesai, biar ditanggapin Mbak Eva. Biar ditanggapin sama yang sebelah Mbak Eva. Oke, Bang Andi, silakan Bang Andi. Oke. Begini ya teman-teman ya. Ibu Eva ini ngomongnya panjang. Surat Al-Hijr itu bukan ayat 6 saja, harus dari atas ke bawah dibacanya begitu ya. Itu satu. Dia merasa bahwa kalau kami mempelajari Bible diskusi katanya menista. Contoh tadi yang dia ambil, kita harus luruskan dulu dia argumentasinya. Yohanes 20 nomor 25 dia mengatakan penghinaan itu kalau mengatakan Yesus tangannya bolong. Itu enggak penghinaan, Bu. Tapi ini sering disembunyikan di gereja. Kenapa? Karena memang jelas di sana Thomas itu ya mencucukkan jarinya ke bekas paku itu. Jadi memang tangannya bolong. Data dan fakta itu bukan penghinaan. Gitu ya. Itu bukan menghina, Bu. Memang data dan fakta itu. Persoalannya sekarang, kenapa mesti? Ya, ini yang lu harus teras pakai otak yang waras begitu. Kenapa mesti ada Tuhan cacat? Gitu loh. Nah, ini yang perlu diresapi. Oke. Diresapi dulu dong. Saya jawab ya. Kalau misalnya ada Tuhan yang cacat, masih lu Tuhan kan begitu. Mending lu Tuhan kan saya nggak cacat. Gitu loh. Tangan bolong kok dituhankan kan gitu. Data lo ya Bu ya, baca Yohanes 20:25. Ya silakan dibantah. Gini ya, itu kan menurut kalian Tuhan cacat. Itu menurut iman kalian. Kalau kami tidak. Justru karena kecacatannya itu, kebolongan tangannya itu, dia mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Kalian mau percaya atau tidak itu urusan kalian gitu loh. Itu iman kami. Gitu loh. Jadi nggak perlu katanya tadi Bapak tadi lebih baik saya dituhankan. Emang siapa Bapak? Emang Bapak seperti Tuhan Yesus yang mengajar loh. Nggak cacat tapi Bapak mengajarkan yang tidak baik. Buktinya dari diskusi ini aja Bapak sudah mengolok-olok. Kalau Tuhan Yesus biarpun diolok tetap ajarannya kasihilah sesamamu manusia. Jangan kawan kawin. Itu Tuhan Yesus. Jangan ajaran-ajarannya sangat mulia. Cari ajaran Tuhan Yesus yang cacat, cari.
saya kasih 1 miliar. Cari ajaran Tuhan Baik, Yesus yang cacat. baik. Gantian ya. Itu loh. Baik, baik. Pegang cakap kau ya, Bang Handi. 1 miliar Bang Handi. Berisik. Jadi Yohanes 20:25, Bu. Anda ada sendiri udah mengakui tadi Tuhan Anda cacat. Kenapa kalau kita mengatakan kabur dia? Kabur gara-gara 1 miliar kabur. Aku bilang pegang cakap kau ya, 1 miliar kabur. Esti, berisik di situ, Besti. Bunda Saya Esti luruskan itu dulu. si Tati minta dinaikkan ya. Saya luruskan dulu ini ya. Bu Esti berisik. Loh, kemana Eva ya? Kabur dia? Iya, Apa? ya udah usah Masih, ditanggapi Eva? Kabur. Alamak. Nggak apa-apa didengar itu di bawah sama Bunda Eva. Lanjut Tolong Bang dong, Andi. Iya gantian dulu. Jangan. Memang udah kabur Pak, jadi nggak usah ditanggapi, diam aja dulu. Abis ini Anda ngomong gantian gitu loh bicaranya. Asik gitu loh. Kita harus luruskan ini gitu. Ya, Prof, ayo Prof. Prof Handi, Ya. ini duet mouth Prof Handi dengan Prof Kores nih. Oke, jadi jangan jadi kayak pasar gitu. Kalau mereka ada satu naik, jangan ada satu mobil 5 sopir. Satu aja yang lurusin, adem kan? Nanti gantian bicaranya, gimana ngelurusinnya gitu. Nah, Ibu Eva tadi udah mengakui Tuhannya cacat. Karena memang tangannya bolong itu. Kita baca datanya aja ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi Tuhan bisa dilihat. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas mencucukkan gitu loh. Kalau mencucukkan berarti ada bolong. Tadinya Bunda Maria melahirkan anak yang tidak tangannya luka. Setelah disalib baru cacat gitu ya. Sampai naik ke surga juga masih bolong tangannya begitu. Dengarin baik-baik Ibu Eva, ini bukan penistaan. Ini data. Nah, kedua, kalau Bang Joma sering mengatakan nomor, memang di dalam Bible Anda itu tidak ada istilah ayat. Istilah ayat itu istilah di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran. Anda pinjam-pinjam, itu namanya nyolong. Ya, jadi kalau nomor wajar, Anda mau mengembalikan nomor ke Al-Quran, nenek lu kiper gitu loh. Inilah orang-orang yang korban terjemahan nggak ngerti bahasa Bible-nya sendiri. Ayat itu bahasa Arab di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau Anda mau meminjam istilah ayat, kalau kami protes bagaimana Ibu Eva? Belajar ya, gitu. Ketiga, Ibu Eva, kami di sini tidak pernah menista. Kami selalu berbicara sesuai data yang ada di Bible Anda. Tunjukkan katanya satu data di Bible ajaran Yesus yang bla 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 lah, gak bagus. Dia mau memberi 1 miliar. Jangankan satu Mbak Eva. Gua beri 10 juga bisa. Gitu ya. Yesus berkata nih, jangan kamu menyangka aku membawa damai di muka bumi, aku membawa pedang. Ajaran bagus nggak tuh? 1. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ajaran bagus nggak tuh? Ya, menyuruh 2 atau muridnya itu meminjam keledai orang dan berjanji akan mengembalikan, belum dikembalikan tuh. 3. Yesus dengan emosinya tanpa SP1, SP2, SP3 masuk ke bait suci membalikkan meja pedagang. Ajaran bagus nggak tuh? Yesus karena lapar bersama murid-muridnya ingin memakan buah ara. Lu punya duit 1 M nggak? Nggak usah 1 M deh, traktir kopi aja deh. Gitu aja sih dari saya ya. Makasih teman-teman, lanjutkan. Udah gantian? Selesai gua. Ya, Bang Theo. Oh, Bang Theo ya, silakan. Bang Theo ini oten loh, Bang Handi, tapi dia alhamdulillah baik. Bang Iya, Theo Siap. monitor ya.
Coba tanggapin tadi yang dibilang Mbak Eva itu bagaimana? Aduh. Astaga. Padahal sudah jelas-jelas seperti di awal saya katakan, Alkitab hadir menjadi sumber, jadi bentukan sebuah ajaran agama, dan bila udah hadir di dunia Gedein suaranya dong Bang Theo. Oke, udah kedengeran belum? Iya. Oke. Padahal sudah jelas di awal saya katakan bahwa Alkitab hadir di dunia ini, entah siapapun yang menghadirkannya, dan dijadikan suatu ajaran, berarti setiap umat siapapun dia bebas untuk mengkaji, bebas untuk melogikakan, mengasumsikan. Apa ada yang salah di situ? Kenapa ketika pendeta menyampaikan sebuah Alkitab kalian tidak protes? Kenapa di saat ada ayat-ayat yang seperti itu kalian tidak pernah tanyakan kepada pendeta? Ketika orang lain untuk ditanyakan dianggap hujatan. Cobalah dikit-dikit pola berpikir itu diubah. Yang kedua, tidak ada di room ini untuk merasa benci, menghujat atau apa. Jikalau kita tidak memang mau mendengarkan. Saya tahu Tuhan Yesus datang di dunia ini. Menurut kalian ya Tuhan Yesus, saya menganggap Yesus adalah utusan. Dibenci dengan begini, kata Bunda Eva tadi. Siapa Bu yang mau benci ibu? Siapa yang mau benci umat Kristen? Kalau memang betul-betul akal pikirannya dipakai. Katanya mau diskusi, duduk bersama. Ibu. Nanti di bawah literasi yang lain-lain, Ibu nanti jadi 3 bulan sekali nanti ke gerejanya nanti Ibu. Imam itu bukan begitu Bu, merawat suatu iman, suatu keyakinan. Tidak seperti itu merawatnya. Kalau begitu cara ibu juga. Coba sebentar dulu, ini pada masuk ke YouTube ya. Bang Andi buka YouTube ya. Kores buka YouTube. Masalahnya penontonnya 500 lebih. Ini aku baterainya mau habis, aku di luar nih. Pada buka YouTube ya? Enggak ya? Kores YouTube ya? Enggak juga ya? Belum. Oke. Ya gitu. Jadi tadi dia menuduh sebenarnya itu ya, bahwa di situ kan Nabi Muhammad dikatakan gila di Al-Jid nomor ayat 6 itu. Padahal dia nggak tahu latar yang mengatakan itu adalah orang kafir yang meminta malaikat ditunjukkan kepadanya. Jadi menuduh Nabi Muhammad gila kan gitu. Ini pernyataan orang kafir. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan di Markus 3:21? Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentang dia sudah gila. Gitu loh. Kenapa sih para nabi itu dikatakan demikian? Karena para nabi ini cerdas, melampaui kecerdasan rata-rata. Dan membawakan sesuatu yang belum pernah dia dengar. Ya. Membawakan ayat suci Al-Quran misalnya, didakwakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak ngerti apa lagi ini baru yang kita dengar. Ya itulah disangka seperti itu. Ya wajar mereka menyangka seperti itu karena mereka seorang golongan kafir gitu. Tapi setelah mendengarkan, menelaah, ada yang sadar, ada yang enggak. Begitu juga Yesua Masih waktu hidup. Lu kok mengajarkan begini lagi, menyelamatkan apa ini kepada domba yang hilang di Israel setelah ditinggal Nabi Musa beberapa ratus tahun begitu. Yesus juga disangka nggak begituan. Apakah kami memakai ini mengatakan Yesus gila? Enggak. Yesus itu manusia normal, pinter. Yesus Mesia ya, bukan Yesus Yunani ya Mas Kores ya, bukan. Oke. Boleh gitu ya? Kita bandingin dong. Kenapa Ibu tadi? Kita bandingin Allah dengan Yesus gimana? Boleh. Wah, mantap tuh. Boleh. Oke, kita bandingin. Ya, silakan. Bentar, tunggu dulu. Itu siapa UTST dicas dulu di tukang di warungnya. Pinjam chargeran. Ini mau dialog loh. Masa hilang? Wah, bagus ini topiknya nih. Dia mau menikah Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, hebat ini.
Makhluk Oke, kita mulai makhluk mau sama- dibandingkan dengan sampah Iya. kita. Mbak Tati ini saya panggil Mbak ya. Mbak Tati atau Abang Tati? Mbak ya. Mbak Tati. Ya, ya. Iya, ini Abang apa Mbak? Mbak deh. Suaranya kayak agak Terserah. Mbak ya. Serah dia aja lah, udahlah. Oh, terserah lah. Kayak kiamat takutnya kayak gitu Bang Andi. Rupanya Ya, perempuan. nggak apa-apa. Ya gua udah ajar. silakan Mbak Tati. Ya silakan Mbak Tati sama Bang Handi. Oke, Gimana? kita bandingin Silakan Mbak Tati, unggulkan Yesusmu. Saya akan berikan juga data di Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha segalanya. Oke, kita lihat ya. Ya, Maha segalanya tapi Anda, nggak pernah menyatakan dirinya. Anda dulu pakai Bible dulu, tunjukkan kehebatan Yesus. Gimana sih lu? Katanya mau diskusi. Habis itu kita saling menyangga pakai data. Jangan ngarang. Apa kehebatan Yesus? Gitu loh. Apa kemahakuasaan Yesus? Yang udah pasti, Hmm. yang udah pasti nih ya, Yesus ada, ya kan? Diakui sejarah, diakui di kitabmu. Walaupun kita nggak mengakui kamu ya, kamu yang mengakui kita ya. Pakai data, Diakui Bu. kitabmu. Yesus apa? Loh Pakai itu yang data. ada aja, yang kelihatan aja, yang azohir aja, Pakai yang azohir. Bible, pakai Yang Bible. kelihatan. Pakai Bible apa kehebatan Yesus? Pakai Bible. Oke, gua tanya, Yesus ada nggak? Yesus ada nggak? Lu bertanya. Oke, saya Iya, jawab. gua tanya, Saya Yesus jawab. ada nggak? Yesus pernah ada di muka bumi, dilahirkan oleh seorang perempuan, dilahirkan normal, keluar dari situ. Kemudian dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Dari mana yang ditiup-tiupin Allahmu? Dengarin dulu. Dari yang Anda ditiup-tiupin bertanya. Allahmu. Ya, dari Anda Farjah yang ditiup bertanya. Anda Itu bertanya. Isa, itu Isa. Bukan. Aduh. Maria Yunani itu diperkosa Roh Kudus sehingga keluarlah Yesus. Yang diperkosa Kalau itu main kayak gitu gue Siti jagoan. Miriam, Siti Miriam diperkosa Roh Kudus. Allahmu. Bukan, Itu bukan, Siti beda, beda. Miriam. Beda, Yesus Yunani, siapa? Yesus Yunani Bapaknya diperkosa Isa sama siapa? Longinus. Woi, Ya. bapaknya Ah, Isa Nabi- siapa? Bapak Bapaknya Isa. Isa tuh merkosa. Beda-beda. Nabi Isa nggak Merkosa pernah diperkosa ibunya tentara Isa. Romawi, nggak pernah. Ibunya Isa diperkosa sama bapaknya Isa. Ngerti? Di mana? Dengan New Farjah. Di mana? Bang Kores. Jangan Data-data. Oke, Jangan gue dipancing. tanya ada nggak? Yesus itu ada nggak? Oke, saya Jadi, jawab. dialih-alihkan. Iya, saya jawab ya. Kalau Anda kan bertanya. Nah, kalau saya menjawab, Anda diam dulu toh. Ya Supaya Anda cukup paham. jawab. Iya ada atau tidak? Nggak usah Ada. keliling-keliling keliling Ada. batu. Nggak usah Ada. keliling-keliling batu kemaluan. Yesus Tolong, itu- Nah, Yesus itu Nggak batu, usah itu kema- batu yang keluar dari kemaluan terus keliling-keliling disembah oleh orang batu Kristen kemaluan. cabang Indonesia. Dewa Makanya nggak pernah maju. Mekah gitu. yang cabul itu, yang lo cium-cium sampai lo Kenapa ya? melek gitu. Kenapa? Nggak pernah maju Keliling- jadi Yesus itu. Jawab Karena aja, Kristen itu ada adalah atau tidak? batu Eh, yang keluar ada, dari ada. vagina, Allahmu batu tuh yang suka cabulin disembah-sembah dan keledai. disalibkan. Allahmu suka cabulin Sekarang keledai. banyak tuh batu-batu Yesus tuh di Tirmizi mana-mana. Itu Tuhan lu. 1375. Tuhan lu. Ibnu Majah Biarkan dia menghina, 1928. biarkan dia menghina. 08 1908 Allahmu tuh nyabulin keledai. Bapak. Babi juga dicabulin Biar- sama Lu Allahmu. lu Yesus lu itu yang ngobok-ngobok kelaminnya keledai karena dia nggak mampu mengasih mahar kepada wanita, nggak Res, mampu. jangan Dia berbalas kawin aja pantun, nggak Res. mampu. Gembel kayak gitu dituhankan. Dicabulin Res, sama jangan berbalas Allahmu. pantun, jangan berbalas pantun, Eh. biarin, jangan, biarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Yunani dong, pakai Yunani dong. Orostistus Yesus, Tetanus Kurus, Spiritus Spiritus. Ayo dong, Yunani dong. Masa pakai Arab? Biarin. Pakai Yunani dong. Res, biarin aja dulu. Pakai bahasa Yunani. Res, kita rekam nanti, kita upload. Hasil Salome. Yesus, Karena Tetanus, Allahmu itu Yesus, nggak Yesus, ada. Jangan, Res, Allahmu itu jangan berbalas nggak pantun, ada. Res. Biarin dulu. Muhammad itu hasil Biarin, Bang Kores, biarin. Yesus Terkarduskan. itu. Bang Ayo, Kores, Kores. biarin. Kores, Bang Ah, Kores. gitu. Kores. Bang Kores, jangan, Res. Apa? Kenapa? Jangan Hakim dilawan, Adilos jangan dilawan. siapa, Kores? Bisa jawab Res, jangan nggak? dilawan. Hakim Adilos Wah, siapa, wah, wah, Kores? wah. Jangan dilawan, Oh, biarkan emosi dia. dia, emosi Jangan dia. dilawan, biarkan dia. Emosi dia. Udah emosi dia, udah Kores, emosi. gue nggak emosi. Biarkan dia. Jawab aja. Hakim Adilos siapa, Kores? Hah? Jangan dilawan, biarin dia Siapa? ngomong. Hah? Yang diperkosa Pak, Allahmu itu Hakim Adillah. Yang diperkosa Bukan Yesus yang diperkosa tentara Romawi. Nggak ada kalau di Islam Bang yang Kores, diperkosa biarin Tuhan. biarkan Di Wahyu dulu. 19 nomor 9. Bang, Melalui Bang Kores. ciptaannya. Katanya tuh Roh Kudus.
Roh Kudus Biarin, Allah mau biarin. dimasukin ke Biarin farjahannya dia Siti biar dia Maryam, menghujat, terus nggak apa-apa. Nanti kita luruskan. berojol di bawah pohon Nggak apa-apa. korma. Itu Allahmu kerjaannya. Jangan biarin. disama-samain dengan Yesus. Yesus itu kudus. emosi Bukan dia. dari air mata yang hina. Dia tuh Emosi, kudus. yo. Gak kayak Biarkan Allahmu dia yang gak emosinya. kudus itu. Karena Biarkan Allahmu dia. memang gak ada. Jadi pertanyaan Emosi pertama aja dia. kalian udah Itulah gagal. Kores tuh sekali Allahmu itu ngomong, nggak ada. tar Jadi gimana langsung mau imannya dibandingin tuh dengan rubuh. Yesus? Roh Kudus langsung kesurupan. Res, biarkan yang dulu dia Menggunakan fiktif nggak itu apa-apa. nggak mungkin Badan-badannya dibandingin orang-orang dengan yang Kristen. fakta. Wah, Yang parah. fiktif itu Res, biarin, Res. Aduh. Yesus Kores. itu fakta. Fakta kalau dia hidup Res, kudus biarkan dia, biarkan dia, Res. diakui oleh dia. Quranmu. Yesus hidup Iya, kudus. iya. Kalau Ini Biarin biarin aja, kalian biarin aja. Udah. menghujat Quranmu, Guncang kalian dia. masuk mana? Nanti kita Hah? luruskan. Masuk Biarkan mana dia. kalian kalau menghujat Quranmu? Hah? Biarkan dia. Ngomong terus, Bu. Udah selesai. Udah, capek. Nih ya. Capek. Ya, silakan. Oke, barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Berarti sama dong Allah lu sama Biarin, Nabi biarin. cabul itu. Nabi Wih. yang super cabul, yang Buset. babi dicabulin Emosi. boleh, Biarin. mayat dicabulin boleh. Inilah kenapa Uganda Anak kecil miskin-miskin. dicabulin boleh, anak Res, baru jangan, Res, belajar biarin. 1 hari dicabulin boleh, dinikahi Karena unlimited kelakuan edition umatnya kayak kawin begini cerai. ini. Iri dengan Islam gitu loh. Udah cukup, Pasti. Pasti turunkan dia, udah boleh cukup. kawin cerai dengan bayi yang baru lahir dan ada Iya, daripada ngambil ngejiplak hukum kawinnya Romawi Yunani, Emang gue takut sama ya lo. nggak boleh cerai dan kawin harus Oke, satu istri oke, saja. stop dulu, Res. Saya lawan dia. Masa Tuhan ngejiplak hukum Romawi Buka Yunani? aib aib lo. Aduh, Ini kan berhala jatuhnya. Res, jangan taruh dulu, Res. Barang siapa menaati Iya, oke, Rasul, kasih aja maka dulu. karena Allah Gua bukan belum ada. level. Gua belum level ini. Artinya kalau Muhammad menaati Iya, Allah, lu bandingin aja dia sama Efesus 6 nomor 5 dirinya gitu. sendiri. Taatilah Aduh, suamimu Jadi, sebagaimana kamu biarin dulu mentaati lah. Yesus. Biarin dulu dia. Aduh, kok turun dua-dua ya? Jangan diturunkan. Ya inilah ya teman-teman ya. Keripot kali itu, Prof. Keripot. Pasti keripot itu. Iya. Beginilah ciri-ciri orang yang penuh kebencian ya gitu ya. Padahal di dalam ajaran Bible-nya sendiri itu kasihilah musuhmu begitu. Saya curiga ibu ini tadi habis minum alkohol, kemungkinan dia mabuk ya. Nistanya semakin banyak begitu. Tapi saya rasa kalau dia bersama kami ketemu langsung, dia nggak berani ngomong kayak gini. Dia beraninya di media sosial doang. Begini ya teman-teman. Lu menghina Islam, lu menghina Nabi kami, lu menghina Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah berkurang apapun nilai Islam itu. Tapi hinaan itu berbalik kepada Anda sebagai sumber yang suka menghina begitu. Ini nanti saya akan upload di YouTube, suaramu nanti akan viral di mana-mana bahwa ya beginilah sebagian orang Kristen. Kita di sini tadi diskusi baik-baik saja begitu. Dia mengatakan Betul, tadi, Bang Handi. dia tadi mengatakan begini, kalau kamu mentaati Nabi berarti kamu mentaati Allah begitu. Berarti Tuhanmu ada dua. Ini argumentasinya si Edis dia pakai begitu. Berarti Tuhanmu ada dua katanya gitu kan. Nah ini orang nggak ngerti. Ya kalau kita mau mentaati Nabi kami kenapa sih? Mentaati bukan berarti menyembah, tapi seluruh ajarannya bersumber Al-Quran dan hadis ya kami taat. Perintah dan larangan ada di sana. Siapa yang ngajarin kami kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Indonesia bisa merdeka kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Indonesia bisa merdeka kalau nggak ada Islam yang mengusir penjajah yang membawa Bible ke Nusantara? Akal dipakai akal. Anda kita di sini di Indonesia damai, toleransi umat beragama dijunjung tinggi. Tapi kalau begini cara Anda diskusi berarti Anda ingin mencari musuh. Tapi kami sih tidak terpancing. Cukuplah Anda yang memamerkan bahwa beginilah apa adanya Anda. Ya. Semoga saja di luar sana teman-teman nanti yang mendengarkan ini saya rekam, saya akan upload nanti di YouTube. Semoga teman-teman muslim mohon menahan diri. Karena di luar sana masih banyak orang yang kayak begini, sepertinya terorganisir. Satu persatu naik. Satu Banyak persatu sekali tuh, naik. Bang. Iya.
Betul. Kadang bukan sekedar sesama saya. Bang Theo kayaknya noise, Bang Theo noise ya Bang. Coba mute lagi coba. Noise. YouTube saya nanti Handi Slebes channel Bang. Handi Slebes channel. Iya Bang. Bang Theo noise, Bang Theo noise, Bang Theo. Ada anak Iya, kecil udah. suaranya. Udah. Ada anak- Halo? Ada anak. Iya, ya, silakan. Sudah jelas. Hmm. Ya, begitulah Bang kalau ketika saya menyampaikan literasi kepada teman saya yang seimam juga luar Tadi- biasa. Sebentar dulu Ucapan Bro itu. Theo ya. Tadi Ya. saya pikir tadi dia berilmu. Diskusi baik-baik karena barusan saya mendengarkan dia sendiri membawa topik untuk diskusi. Dia membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus. Nah, ini saya bilang gini topik nekat nih begitu. Topik nekat nih ternyata dia nggak bisa membuka opening statement dulu membuktikan Yesus itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala begitu. Langsung dia seruduk kayak orang yang habis minum 5 botol begitu. Mulai dari Ibu ada pertama tadi saya dengar juga, terus Ibu Epa ini nih, ada 3 perempuan nih hari ini begitu. Apakah mereka baru pulang gereja? Apa pengajarannya apa gimana gitu ya? Kok bisa begini sih? Kok bisa begini? Ada apa begitu? Sepertinya terstruktur, masif dan terorganisir begitu. Dan apa yang mereka ucapkan itu cenderung sama semua. Sepertinya ada perkumpulannya begitu. Nauzubillah min zalik, orang yang kayak beginian begitu. Ini orang saya rasa beraninya hanya di media sosial. Tapi kalau kami berani tampil siapapun yang undang. Ketemu muka langsung saja begitu. Karena apa? Karena kami berbicara sesuai yang ada di Bible, tidak ditambah, tidak dikurang. Tidak dikurangi. Nah kalau kita berbicara begitu dikira kita menghujat kayak ibu tadi itu yang baru naik, Ibu Eva itu. Contoh misalnya tadi di data yang saya bawa tadi di Yohanes 20 itu 25 memang Yesus kan tangannya bolong begitu. Dikira kita menghina gitu ya. Tapi ibu tadi lebih parah ini mengeluarkan kata memperkaos. Waduh, sangat menista banget ini ibu ini. Tapi kalau ini di area diskusi Bu, ya kesempatan saya akan memviralkan suara-suara ibu nanti gitu. Ini kemungkinan juga laki-laki menyerupai perempuan seperti si Kiamat begitu ya. Ternyata seperempuan dia kelaki-lakian. Bisa juga tadi ini dia laki-laki, dia berperempuanan kan begitu. Heran saya. Kami di sini Bu, kami Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang, kami beralamat di Jakarta. Jalan Percetakan Negara. Kalau di Jawa di Ponorogo begitu. Kami alamatnya jelas, Anda bisa buka di Google, kami resmi. Gitu ya. Ada, kami tidak gelap orangnya begitu. Karena kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami bicarakan. Tapi kalau yang kayak tadi, saya rasa nggak berani dia muncul di permukaan begitu. Itu sih dari saya teman-teman. Kalau ada yang demikian, biarkan saja dia ngoceh begitu. Semakin banyak dia ngomong, semakin terang benderang bahwa mereka ini memang terorganisir. Entah siapa pimpinannya, entah siapa dan di mana markasnya begitu. Karena caranya itu hampir kurang lebih sama semua gitu. Itu kira-kira Pak Theodore, Anda seorang Kristen, bagaimana tanggapan Anda orang yang kayak tadi gitu? Silakan Bang. Intinya simpel saja ya Abang. Mereka hanya mengenal, itu yang saya maksud, hanya mengenal Yesus, tapi tidak, kalau dibilangi mengimani, wah itu masih sangat-sangat diragukan. Yesus Kristus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus Kristus tidak pernah menyampaikan apapun di dunia ini dengan cara gaya seperti itu. Bagaimana Anda menjadi pembela seorang Yesus jika yang ada kalian memutarbalikkan, meremehkan, merendahkan Yesus jika saudara seimam bicara seperti itu?
Yesus juga perlu dijaga marwahnya keluar. Astaga. Seperti yang saya bilang, janganlah menjadi Kristen yang hanya mengenal, kayaknya Anda hanya mengenal nama, belum mengenal pribadinya. Jadi bagaimana Anda mengenal pribadinya sementara Anda sudah menganggapnya itu menuhankan dia. Jadi terlampau tinggi. Tidak pernah kalian menganggap Yesus duduk bersama untuk bertukar hati pikiran dengan Anda, dengan teman-teman sesama Kristen. Miris ngeliatnya. Itulah kenapa saya hadir di sini, untuk lebih membukakan pikiran. Ya jika kalau kita masalah, berhak untuk dibenarkan. Ya kalau agama itu, misalnya Kristen itu tidak mau untuk dikaji di begini, sembunyikan di dasar laut paling dalam. Mbak Theodor, menurut Anda ada 3 perempuan loh saya dengar tadi. Ini sepertinya terorganisir, masif begitu. Sepertinya ada bosnya begitu. Menurut Anda kok bisa sama semua ide-idenya ya dengan cara-caranya menista, menghujat gitu ya? Menurut Anda gimana? Namanya tadi siapa ya? Christine, Eva, dan Tati. Tati. 3 orang tadi pakai nama. Saya rasa ini nama palsu semua nih. Berbeda dengan saya Handi itu. Handi itu nama asli, Sulawesi itu Sulawesi. Gitu ya. Saya rasa itu Bang Andi hanya penginjil yang selama ini belajar doktrin-doktrin Kristen, tapi ketika mereka ilmu yang mereka pelajari itu terbantahkan, mereka tidak terima. Akhirnya dengan ilmu yang dipelajari, apa yang hanya sekedar seperti itu, yang tidak seberapa itu, berani berkoar. Salah Bang Andi. Iya. Jadi ini nanti saya upload di YouTube ya. Kita viralkan bersama. Semoga saja ada yang mengenal dia, gitu ya. Lu santai aja. Tadi yang ada 3 perempuan ya. Kami itu sebenarnya menghormati perempuan loh. Tapi kalau begini caranya, Anda yang tidak minta dihormati gitu. Keterlaluan loh tadi. Ini hari Ahad loh. Mestinya pulang gereja kalem-kalem begini. Kalau ada sesuatu, Kak Sinta, mending Kak Sinta naik dulu dah daripada hanya sekedar di bawah itu bergumul. Kak Sinta, kita mending naik dah. Enggak, siapa? Mbak Eva tadi minta dinaikkan. Kirim aja permintaan, nanti dilihat sama hostnya. Nggak usah itu, nggak usah Theo, nggak usah. Dia dari dulu tuh typing aja, Bani typing itu. Bunda Hesti, itu si Eva minta dinaikkan lagi katanya. tapi sepertinya tadi itu karena report itu ya yang terakhir ya, si Tati tadi siapa ya? Apa Kristen tadi? Kena report ya kena itu. Sama yang barang Bako itu Abang Kores ya. kayaknya. Kena report kayaknya. Bang Kores juga kena report ya. Tati, Eva, Christine, DPO, umat Muslim. Iya. Tadi gara-gara apa itu Bang Handi? Gara-gara apa tuh tadi si Christine ya? Oh, gara-gara memang ada typing yang menghujat Nabi, terus dibacakan dibuka datanya sama Bang Oji bahwa yang siapa tuh yang umur 3 tahun, Rebecca melahirkan anak 3 tahun dan mau siap dinikahkan. Itu yang mereka nggak terima. Makanya teman-teman Ya kalau Kristen memang ya, tertulis, ke teman-teman Kristen ya, sudahilah menghujat. Karena setiap Anda menghujat itu, saya yakin nanti di Bible Anda ada. Jadi orang scholar ya teman-teman ya, yang ngerti Bible itu, dia tidak akan pernah berani menghujat Islam. Karena dia paham dia. Tapi orang yang jarang membaca Bible, pasti suka menghujat kayak gini nih. Itu intinya. Jadi untuk sementara ya. Eva mau naik lagi tuh. Minta dia. Silakan. YouTube saya namanya Handi Slebes Channel. Ketik aja di YouTube pencarian Handi, udah nongol tuh Handi Slebes kok. Nongol paling pertama kok di atas. Oh ini Bang Kores naik lagi ganti akun. Assalamualaikum, aku bangkit lagi nih di menit ketiga. Hah? Nggak percaya, lihat tangan nih. Ini tangan lihat nih. Kalau nggak percaya. Tapi ketinggalan pestanya Bang.
Tapi kayaknya tadi memang orang kayak gini ada 3 perempuan loh, Res. Ini kayaknya terorganisir, Le. Yang Caranya agama sama. Kristen ya, yang agama Kristen aja naik ya. Ini Bang Handi, kalau gua pribadi ya, untuk hal-hal yang seperti ini itu, kita kan udah lama nih bergerak di dialog lintas agama. Kita mempelajari semua kitab suci yang ada. Memang bukan manusianya yang salah gitu. Segala apapun yang dikatakan oleh orang Kristen itu bukan datang dari diri sendiri. Pak Esti di mute dulu ya. Anda di mana sih posisi nih? Berisik banget. Ya ada lagi. Lagi makan. Ya di mute aja. Berisik. Kayaknya memang terorganisir begitu ya. Kalau mau diskusi sebenarnya diskusi baik-baik saja. Enggak, bukan. Kenapa Betul gitu. Cuman kan ya namanya, nah bisa dilihat di sini Bang Handi. Jadi bukan orang Kristennya yang salah. Ketika orang Kristen menghujat itu bukan dari diri orang Kristennya. Itu kita bisa lihat dari Lukas 12:12 Bang Handi. Perhatikan di sini. Ini enggak ngarang ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi buat gue yang mempelajari mereka kenapa begitu kelakuannya, itu tuh datangnya tuh bukan dari mereka, dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun mereka berkata-kata yang menghujat. Itu Bang Handi. Ya, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Artinya ya kalau dia berkata berarti Roh Kudus yang ngajarin dia berkata kayak begitu. Tepat sekali. Bukan gitu, Kores. Salah. Oh. Ya, itu Tunggu dulu. Ini ada dua ibu-ibu ya di bawah. Mbak Eva 1, Mami 1. Tunggu dulu Mami. Selamat siang Mami. Aduh, nggak kuat dan ngadepin ibu-ibu. Iya. Oke. Mami. Ya, oke. Mami Kristen ya, Mami? Kristen. Lanjut Bang Andi, Bang Kores. Mami kenapa sih tadi ada 3 ibu-ibu naik ke sini semuanya penuh hawa nafsu, semangat tinggi dan tidak profesional, cara berbicaranya cenderung bukan lagi cenderung, nyata menghujat saya begitu. enggak loh ya. Menurut Saya enggak loh ya. Menurut Saya enggak loh ya. Iya sebentar. Menurut Mami gimana Mami? Mungkin tadi ada, karena saya tadi belum mengikuti ya kenapa dia sampai mereka itu bertiga seperti itu kan gitu. Karena di ajaran Alkitabiah itu tidak boleh seperti itu, malah itu menjadi bumerang kepada ajaran kebenaran sendiri gitu. Setuju. Kan Itu yang saya bilang tadi. kita kan di sini berdiskusi untuk mencari kebenaran. Karena kita kan semua ini diciptakan oleh Allah yang sama, Tuhan yang sama. Mungkin kalau kita berbeda, mungkin kita berbeda juga manusianya kan gitu. Nah masalahnya, mungkin ini saling ego ya mempertahankan kebenarannya. Nah, Begini Mami, saya kasih contoh tadi Mami ya. Saya tadi data begini ya, di Yohanes 20:25. Di sana tangannya memang Yesus itu bolong kan begitu. Kemudian itu Thomas mencucukkan tangannya begitu. Iya, Terus kita mengatakan Yesus tangannya bolong itu kan cacat begitu ya, mohon maaf ya. Dia marah besar, kamu menista, padahal datanya ada. Nah, emosi dia. Gitu loh. Itu kenyataan karena murid Tuhan Yesus saja bersama-sama dengan dia, ya kan? Yang bersama dengan dia setiap hari, ada yang tidak percaya. Apalagi yang tadi itu. Mungkin mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri setiap hari. Keliru Mami. Jadi, Mami, itu kebetulan saya yang bicara. Gini Mami ya. Iya. Ini saya tidak pernah menista, saya nggak pernah. Kalau apa tadi, mohon maaf tadi yang ibu tadi tuh memang dia emosional. Saya nggak menista, saya hanya mengatakan bahwa kalau mau berdiskusi, ayo berdiskusi yang baik.
Ya, Betul. jangan melecehkan Alkitab. Saya ngomong Iya. gitu. Kalau Iya. apa yang kita sampaikan seturut dengan firman yang ada di Alkitab, kalau Nggak kalian ada yang tidak percaya melecehkan, itu Ibu, urusan. tapi sebentar, dibaca. sebentar. Saya tadi enggak, saya tadi ngomong ini, saya mau Bang ngomong Theo tadi. tolong di mute aja dulu Bang Theo. Bentar. Nah, saya hanya mau jalan cerita saya tadi. Saya tidak, ini ada komplotan perempuan-perempuan. Enggak lah. Saya ini sendirian kok. Dan Begini, saya Bu tidak Eva, punya pikiran. saya potong lagi ya. Saya, biar Mami tahu isinya, Karena yang dibicarakan yang saya bicara tadi. Saya mendengarkan bagaimana diskusi itu melecehkan firman Tuhan. Tetapi saya katakan kan begini, apapun itu firman Tuhan, firman kebenaran dilecehkan, kami orang Kristen tidak ada masalah, tidak ngefek. Oke, stop dulu Kalau sampai memang sini. mau berdiskusi, sebentar. Kalau memang Jangan- mau jangan. berdiskusi, ayo berdiskusi. Apa yang kita sampaikan menurut Alkitab, kalau kalian tidak percaya itu kan urusan kalian. Kami tidak apa-apa. Oke, Bu. Apalagi Jangan kalian panjang-panjang mengatakan dong. "Oh, Tuhan bolong, Tuhan tangannya bolong. Kami tahu Tuhan tangannya bolong, tetapi cara penyampaian teman-teman Oke. Muslim itu kan Tadi saya melecehkan, gantian gitu dulu loh. Bepa satu Gitu per loh. item ya. Gitu loh. Anda tadi mengatakan Anda itu menista kalau mengatakan Yesus tangannya bolong, padahal jelas datanya ada. Dari mana Ya, betul. menistanya kami gitu Saya loh. tahu. Itu satu Bukan ya. dari cara, dari intonasi, Loh, kok intonasi? Kalau memang bolong iya. Intonasi kok hina? Intonasi. Intonasi kok menghina, gimana ceritanya? Saya ini kan mau ngomong di pihak kalian. Saya ngomongnya enggak dengan intonasi yang seperti kalian. Pasti saya kan dibawa ke penjara. Gitu loh. Nggak. Jadi silakan Begini, Bu. dicerna aja Jadi apa yang saya maksud, baca tadi, gitu loh. saya baca loh tadi Yohanes 20:25 itu. Saya baca. Terus Anda mengatakan, ini umat Islam selalu menista, menghina begitu. Yesus tangannya bolong. Tidak, Ya memang saya tidak ngomong gitu. Emang kenyataannya Itu omong bolong yang kok. lain. Enggak, tapi saya nggak ngomong gitu. Oke, terus saya malah ngomong gini. Oke, karena bolong tuh karena apa? Karena untuk kan Ya, karena habis kebolongannya dipaku, itu Bu. Habis dipaku. Lah ya makan saya ngomong itu Iya. untuk menyelamatkan kita umat manusia. Saya kan ngomong gitu. Ya is oke aja Saya nggak itu ngomong yang jelas. menista, Datanya gitu loh. faktanya terus, adalah kemudian- tangannya Yesus itu memang bolong karena pernah Sebentar dipaku. Pak, Gitu loh. sebentar Pak. Kemudian saya sambung lagi dengan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 18 dan 19 dan saya bacakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ini omongannya Tuhan Yesus, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, katanya Yesus ini, daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Itu yang saya omongkan sesuai dengan Alkitab. Dan itu adalah ajaran Tuhan yang sudah mengingatkan kami anak-anaknya ini untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Oke, menurut Bu Eva ya. Itu loh. Bu Eva tadi dengan terakhir tunjukkan kepada saya kasih 1 miliar. Apabila Anda bisa membuktikan ajaran Yesus yang nggak benar, saya bisa buktikan kok. Tapi Ibu Eva kabur loh tadi. Enggak, saya karena saya diserang, semuanya pada ngomong, aduh pusing kepala saya. Karena Ibu Saya Eva nggak- ngomongnya panjang. Oh ya kan untuk menjelaskan, kalau cuma separuh kan nanti nggak paham teman-teman. Tetapi saya tidak Saya memaksa paham, Bu. teman-teman untuk mengiyakan apa yang saya sampaikan. Saya punya Bible gitu loh. 2023 yang baru, Bu. Ibu nggak punya Siap, kan? Pak, siap. Bapak mau nyampaikan mengenai Bible yang Bapak baca, tetapi Bible yang saya baca dan imani, seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini yang dibaca Bible adalah Bible yang benar-benar kudus. Jadi kalau Bible yang Bapak baca itu saya nggak tahu itu Bible benar atau enggak, atau kudus atau Saya apa, beli Bu apa. dari LAI Bu 2023 baru. Ibu punya udah. nggak? Ya wes loh, ya punya lah Pak. TB2 Sekarang, udah Pak, punya. Gantian. Ya ampun Bapak. TB2 kami kan punya, orang Bu. Kristen kan ya punya toh Pak. Ya Gitu udah loh. kalau Sekarang begitu Bapak- mari kita Jadi kembalikan Mami, ke topik mana Bu Mami Eva tadi? ya. Mami tadi ceritanya begitu Mami. Tapi kalau ada tadi penghujan itu, saya juga mau masuk mau marahin si orang itu tadi, tapi nggak dimasukin, juga nggak boleh tuh. Gitu loh, nggak boleh. Tapi dia nanti mengatakan ini saya seperti rekam, itu. saya akan viralkan dia suaranya mau kemana dia. Oh ya terserah sama bapak-bapak, ya. Tetapi kita harus introspeksi diri dulu juga. Ya, Ketika betul. kita berbicara. Iya. Kami Kita Muslim. mungkin ya tadinya tadi itu mungkin dia tidak terima karena taksiran-taksiran yang bolong tangan Tuhan Yesus itu mungkin sudah diartikan. Enggak Bu, enggak mau Mami Belum enggak ada kami yang artikan. menafsir Bunda, belum Ini ada ada yang Theo, menafsir sebentar. belum. Theo,
Sebentar ya, Siap. Theo. Siap. Apakah setelah saya baca tadi saya menafsirkan? Jadi betul Muami, tadi itu tidak ada yang menafsirkan, hanya sebatas membacakan saja dulu, belum ada yang menafsir. Oh, jadi dia itu dong sudah ngamuk-ngamuk. diprotes. Enggak, Iya. Mami, mungkin tadi ibu siapa tadi, Bu Tati tadi, mungkin mendengarkan dari awal, dia kan sudah, saya aja mendengarkan, aduh kok gini ya diskusinya, maka saya masuk, saya menjelaskan pokok persoalannya, saya tidak Tadi menghina, beli Ibu menghina. Tati itu mau mengangkat topik. Saya kira dia scholar atau dia punya ilmu begitu ya. Dia mau membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus. Saya terima begitu. Mestinya kalau mau diskusi dia opening statement dulu ya, bagaimana sih Dengarkan Yesus menurut dulu. Anda gitu ya. Habis itu saya akan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kemudian sangga menyangga, tanya jawab, kan begitu enggak langsung dia hajar habis seperti habis minum apa itu ya? Minum Nagih Kalpanax utang. 5 botol. Begitu loh. Jadi gini kan, keimanan kita ini memang berbeda. Betul. Iya kan? Nah, walaupun dari pihak Muslim mempelajari Alkitab dia, tetapi memang kami dari Kristen ya kan tidak paham karena ajaran agama Muslim itu kan bahasanya bahasa Arab gitu. Sebenarnya kalau seperti Alkitab isinya, saya pun juga mau itu mempelajari. Iya, makanya Bunda Momi, datanglah. Jikalau memang tidak paham dengan Muslim, duduk bersama, dengarkan dan belajarlah. Begini ya, Jangan taruh, Pak cuma Theo. paham sebelah, baru ngerocos sepanjang-sepanjangan hari. Nah, ini kan tindakan yang salah, justru mendiskreditkan diri sendiri, pribadi sendiri. Nggak salah lo duduk bersama itu. Jika memang merasa diri tidak paham, dengarkan dulu, baru membantah. Memang kalau ilmunya sudah cukup, begitu. Gini ya, saya nggak membela diri ya. Gini, jadi teman-teman, Bu Mami, Mami, memang narasi-narasi ini saya minta maaf kalau salah ya. Tetapi yang saya dengar tadi seperti ini. Makanya saya kok bisa gini ya. Makanya saya tulis di typing, bahas dong Al-Qur'annya sendiri. Gitu loh, jangan membahas Alkitab. Saya tulis typing terus seperti Bu itu. Epa, kami tidak akan pernah membahas Bible kalau nggak diskusi. Kalau monolog enggak. Iya, Kalau sebelum diskusi, ada, gini, kami Pak. di sini Pak. sering buka ya untuk silakan naik bertanya. Semalam Iya, penuh Pak. kita buka, nggak ada Kristen yang Pak. mau naik bertanya kok. Bapak Sebenarnya yang baik hati. memang ini Sebentar, sangat Bapak yang baik penting ya, hati. diskusi Sebentar, Pak. tentang Ya, Mami tentang sebentar, agama Mami. ini memang Senang, penting saya sekali, senang. sangat penting. Iya, sangat penting, Mami, benar. Nah, gini, Harus mohon maaf, disampaikan mohon maaf. itu. Sebelum tadi kami orang Kristen masuk, ini mohon maaf ya nih ya. Sebelum coba Iya, nanti iya, di anu lagi di sekolah apa di ini lagi ya, di play lagi dari awal. Sebelum kami masuk itu sudah ada narasi-narasi yang menghina ini, yang menghina ini itu loh. Jadi Oke, loh, saya kok luruskan bisa? tadi ya. Kalau memang mau berdiskusi Nggak ada dengan dasarnya. lintas Gini ya. agama, ayo. Saya kan juga kepingin gitu loh, kepingin mendengarkan dari Muslim apa, bukan berarti kemudian tidak cocok dengan saya terus saya patah. Aduh, Bunda Epa, terlalu Gitu. panjang. Anda yang Iya. Bunda Epa itu udah salah kaprah semua. Nah, Kan di sini Theodore sudah juga, dijelaskan Pak Theodore. ini Sebentar, Pak room Theodore itu juga untuk gitu. milik Sebentar, Pak seorang Theodore. Seperti Pak Islam. Ya Theodore Bu ya, tadi ntar dulu saya mengatakan. luruskan. Yang saya lebih Pak dulu Theodore duduk kan di mengatakan sini. orang Kristen harus memahami Alkitabnya. Mestinya dia harus membela Yesus. Loh, keliru Pak Theodore ini. Kalau memang Pak Theodore ini dari Kristen tadinya, keliru. Kita orang Kristen tidak diminta untuk membela Yesus. Untuk apa kita membela Yesus? Enggak ada Bu Nggak kata-kata perlu. saya seperti itu. Tadi Saya dalam saya berhati-hati dengar. dalam bicara Bu. Gitu loh. Jangan mempelintir omongan saya Loh, Bu. dibalik, Saya di-play sangat lagi, hati-hati. Aduh, Yang Bapak ini. saya sebutkan di situ, bagaimana Anda bisa mengagukan Yesus jika cara kalian seperti itu. Tuhan Yesus nggak perlu Anda bela Bu, tidak perlu. Dia Nggak kalau perlu. memang di keyakinan Memang. Kristen, Kalau dia mau- memang dituhankan, tidak perlu. Saya sangat hati-hati dalam bicara Bu, nggak sembarangan. Tadi saya dengar loh Pak Theodore, sehingga saya tadi gini, oh Pak Theodore ini mualaf mungkin. Ya sudah, enggak apa-apa, itu kan pilihan, enggak ada masalah kita gitu loh. Cuma Ya oleh karena itu tadi- Bu, saya lebih banyak dia mendengarkan dan menelaah Theodore dan ini mencari bukan faedahnya. mualaf. Theodore bukan mualaf, dia masih Kristen kok.
Siapa bilang dia apalagi mualaf? masih Kristen, caranya ngomong salah sudah. Apalagi masih Kristen. Dia masih Kristen Gitu itu loh. Theodor itu. Jadi dia berbicara tidak sebagai orang Kristen yang memiliki iman percaya kepada Yesus. Dia justru berbicara bertolak belakang dengan iman kekristenan itu loh. Tidak Tapi ada yang mohon bertolak maaf. Ibu. Ibu jangan Ya mempelintir sudah. di sini Bu, Saya nggak seolah-olah mempelintir. Ya wes. mendiskreditkan Kalau salah saya saya Ibu. minta maaf. Itu Oke hanya deh. asumsi Ya Ibu wes. saja Ibu. Ya sudah. Itu asumsi mohon Ibu. maaf deh, mohon maaf kalau saya salah ya oke. Ibu tidak berhak Tapi menghakimi itulah. saya seperti itu. Oh, saya nggak mau Karena menghakimi, wajar Pak. dong. Saya pribadi manusia yang butuh mencari bekal ke sana ke sini, mencari bekal arti hidup untuk pribadi saya. Salah tidak saya duduk di sini untuk mendengarkannya. Begini Oh, contoh ya, udah stop dulu ya. Kalau misalnya kami baca satu data di Bible ya, satu data nih, apakah kami menista kalau hanya membaca saja? Misalnya ya, 1 Korintus 4 nomor 10 saya baca ya, Bentar, kami bentar, 1 Korintus kami 4. BODOH oleh karena Kristus. Ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ya. Nah ini saya kalau membaca ini menista atau tidak? Tidak menista. Ya. Tidak. Ya tidak, begitu juga tadi waktu esensi tangan Yesus dari- bolong. Saya baca nggak menista. Jadi ini mungkin tabung Terus ngapa ngamuk, Ngapa, Ibu? terus kenapa ngamuk gitu loh maksudnya? Saya nggak ngamuk, cuma narasi yang di awal, Tuhan kok tangannya bolong gitu-gitu tuh loh, itu loh. Ya, Itu yang kan saya wajar nggak dipertanyakan. ngamuk. mungkin ada narasi yang Narasi diartikan bukan dari sepotong-sepotong itu kan banyak sekarang ini mengambil Alkitabnya tuh sepotong-potong seolah-olah yang dibacakan itu meragukan siapa itu Yesus itulah. Begini Ya, Mami. Gini loh, segini Bang Handi dan kawan-kawan ini yang aku gitu kan. Iya. Aku tuh jadi pengen karena bahas ini loh. dibacakan sepotong-potong gitu. Iya. Mam, Eva, dan Theodor. Aku tuh lebih ke sini loh. Kan memang sudah ada dan kita sudah akui bersama. Penghujat-penghujat dari Kristen kepada Islam itu banyak. Yang aku pengen tahu, ketika mereka menghujat, itu datang dari pribadi atau memang benar dari Roh Kudus menuntun mulutnya? Itu. Dari pribadi Kores, nggak ada. Terus Lukas 12:12 itu apa maksudnya? Nah, itu karena di Lukas 12:12. Iya, coba dibaca dulu. Bu, Mami juga mungkin bisa Lukas. Boleh. Lebih ke situ loh. Itu tuh masa kalau dari pribadi serempak semuanya kan gitu kan nggak mungkin gitu. Jangan dibaca terakhirnya Kores yang baik hati. Makanya dibaca satu perikop silahkan. Harus dari satu perikop. Iya, betul. Panjang ini. Ini Panjang. pengajaran khusus bagi murid-murid. Gitu. Ya, apa saya baca? Semua panjang banget ini. Enggak, langsung aja kesimpulannya gimana? Kan udah baca tuh, kekristenan pasti udah baca dong. Sekolah minggu kan tamat pasti kan? Ya, tapi kan kita harus baca lagi. Satu baca perikop keberatan, dicomot satu-satu Ya, keberatan. oke, sehingga. Ya silahkan, dibaca dulu aja. Ini loh, ya kan? Yesus itu mengingatkan kepada murid-muridnya, ya katanya. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Ya, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ini mengenai hal pengajaran, mengenai pemberitaan ya. Iyalah, udah baca loh. Ini dengerin Kores ini di mana-mana loh. Sebentar. Yang dapat membunuh. Nah, ini ya, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia itu huruf besar, yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Itu Yesus itu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian,
tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini support Yesus kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu Yesus. Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia itu Yesus, ia akan diampuni. Tetapi ini ya dengerin, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, nah ini loh, yang nanti yang di ayat 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir, ya. Seperti teman-teman kamu yang ditangkap, biarkan, jangan khawatir. Nanti ada kuasa Roh Kudus di situ. Janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi boleh saya berbicara tentang makanya kami menghujat. Ini ada yang baca Alkitab kita, apakah ada kami menghujat? Kan nggak ada, diam kami mendengarkan. Jadi gini mungkin tadi dari awalnya ini ada pemikiran bahwa Roh Kudus mengajarkan orang Kristen itu berbicara tentang yang di luar seperti ada ajaran kejahatan gitu untuk mengungkapkan membela agamanya kan gitu. Karena ada tertulis. Gini, iya. Di sini tidak ada. Di sini adalah ada dua pengajaran Tuhan Yesus ini kepada para ahli. Pertama kepada ahli-ahli Taurat. Dan ada perbedaan kepada ahli-ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Itulah dia orang Farisi. Jadi orang Farisi ini selalu setiap statement mereka sampaikan itu dengan logika mereka, karena memang mereka tidak percaya yang datang itu anak manusia dari surga. Mereka tidak percaya, bagaimanapun seolah-olah malah terbalik Yesus itu dianggap menghujat Allah gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Ini kan perkataan Yesus ini. Ini kan perkataannya merah kan tintanya kan. Ini tintanya merah. Di situ dibilang sama Yesus, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sudah dulu ya teman-teman. Nanti tunggu part kedua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.